Apa yang bikin lu betah ada di circle ini? Kalau gua ini sih lebih ke arah apa yang experience yang gua dapetin di kalian nggak ada di teman-teman sini. Benar. Ketika sih kayak sesuatu hal yang nggak pernah gue lakuin dilakuin sama kalian ya Pak. Contohnya topeng monyet. Topeng monyet. Contohnya apa? Apa ya? Ya contohnya Kan orang nggak pernah tahu kita habis ngapain. Coy. oh tapi nggak boleh jangan terlalu ninu. Contohnya kita pernah ke Bandung guys bertiga. Dari sekian banyak circle gua berteman yang jadi ke Bandung justru bertiga gitu. Kalau gua suka sama circle ini banyak sih. Nggak bisa sebenarnya nggak bisa dideskripsikan satu-satu. Pokoknya contohnya kayak yang tadi gue bilang kayak makanan tuh di sharing. Jadi kayak satu sama lain tuh jadi punya kebiasaan yang sama gitu. Jadi kayak nggak makan sendiri-sendiri atau sharing pun nggak yang nunggu ditawarin kayak gue comot aja makanannya gitu. Kita begitupun mereka juga sama gitu kayak ini ambil kayak gitu. Terus apa ya kayak pokoknya contoh terbarunya adalah mereka berdua mereka berdua rela jauh-jauh dari Ciledug datang ke Jakarta Barat. Itu kan jauh banget ya, jauh banget nih dari Ciledug ke Jakarta Barat. Itu jauh banget. Jakarta Barat itu daerah gua gitu. Mereka berdua Dari Ciledug doang lu. dari Ciledug jauh banget kan. Kalau nggak tahu Ciledug ke Jakarta Barat jauh banget ini petanya. ini petanya. Itu buat datang ke ulang tahun ke nikahan temen gua. Padahal mereka berdua baru sekali dua kali ketemu orang-orang tersebut, tapi mereka datang karena gua undang dan undang temen gua. Itu salah satu contoh menghargai satu sama lain ya guys. Gitu. Gak keberatan. Kayak contoh main skating Ya. gitu kan pernah main skating terus ke playground Ya. gitu. Yang sama temen gue tuh cuma wacana doang gitu, nggak jalan-jalan. Ayo kita lanjut. Hobi atau hal favorit lo belakangan ini? Gue lagi suka menulis. Betul, dia Nulis punya dia. channel guys. Channelnya sih. Lu Gua lagi suka nyobain parfum aja sih. Ini dia mau buka toko parfum. Iya, kayaknya. Lagi hobi dan menyukai perfume. Jadi kayak kalau di Twitter lewat make up atau apa gue cuek. Tapi kalau udah parfum tuh gue kayak gue telusuri. Oh ini enak nih kayaknya. Terus gue 100% yakin kalau itu wanginya enak gue beli. Aca, Kalau gue apa ya? Gue sebenarnya nggak lagi hobi sih, tapi akhir-akhir ini gue lagi ngerajut karena gue punya tekad mau bikin kitchen. Tapi nggak tahu tekad gue tiba-tiba hilang, tiba-tiba ada. Jadi sebenarnya itu tekad ada dan tiada. Tapi gue lagi seneng ngerajut. Aca lagi seneng rajin. Pertanyaan selanjutnya, apa satu hal yang kamu benci orang tahu tentang kamu? Misalnya gue benci kalau orang tahu kalau gue tuh cengeng. Oh kayak tadi. Iya, gue cengeng. Emang gue cengeng. Gue ngeliat tukang tahu aja disereng-seng ya. Nangis gue di jalan. Serius. Iya kan? Kayak hal-hal kecil itu kayak Nangis setetes gue. dua tetes. Mirip tuh nenek nangis. gue. Oh gue tuh punya batasan terhadap Boundaries. terhadap orang-orang tertentu gitu. Contoh kalau misalnya gue nggak terlalu deket, terus ketika orang itu melewati batas yang gue tentukan, ini gue sendiri yang tahu. Gue kesel. Ngerti nggak? Gue nggak ada sih, karena gue anaknya oversharing. Tapi bukan berarti gue Ada batasannya lah. iya tetap ada batasannya. Kayak gue nggak mau orang lain tahu kalau gue susah, ya nggak juga. Gue nggak mau orang lain tahu gue cengeng, ya nggak juga. Tuh tadi gue bilang gue cengeng gitu. Gue nggak mau orang tahu gue. Gue nggak mau orang tahu kalau gue beneran naksir dia. Nggak tahu sih ini
termasuk apa takut enggak, tapi ketahuan gitu. ya tapi gue lebih suka jadi secret admirer, apa bahasa Inggrisnya itu lah, jadi pengagum rahasia gitu ya. Pas dia tahu gue kayak lost interest gitu, jadi kayak nggak suka lagi gitu. Gitu ya, gitu masih termasuk nggak sih? Ya gitulah pokoknya. Gue nggak suka saat orang tahu gue suka sama dia gitu. Justru pas gue jadi penggemar dia diem-diem, gue malah lebih suka, kayak lebih excited gitu. Sisanya cuek sih. Cuek. Lanjut. Siapa yang paling nggak bisa diam? Ceritain alasannya, jelaskan alasannya. Siapa yang paling nggak bisa diam? Bisa diem. Kayak nggak ada deh. Gue diem. Nggak bisa diem. Nggak bisa diem. Nggak bisa diem? Oh. Enggak, maksudnya lu tuh selalu punya cerita. Nah, Iya. gitu. Karena gue oversharing. Jadi tapi kayak kalau, apa tapi gitu. kalau nggak bisa diem, bener-bener nggak bisa diem, mulutnya Dita sih. Karena Iya, dia tingkat. suka, iya suka tiba-tiba dark jokes, tiba-tiba jokes yang ada di TikTok dan gue nggak tahu tuh kayak gitu. Tiba-tiba nyeletuk aja gitu. Paling diem gue. Enggak sih, enggak juga. Tiba-tiba nggak ada sih kita yang pendiam. Kalau introvert dia udah introvert, tapi kalau pendiam enggak sih. Nih disclaimer, kalau kemana-mana jangan pernah satuin orang introvert. Kayak gue sebel banget kalau jalan sama dia sebenarnya. Tapi biasanya orang introvert kalau ketemu orang introvert jadi extrovert nggak sih? Enggak. Mana ada begitu? Tidak ada. Yang Seventeen. Dokyung ketemu Hoshi. Lah, tapi Stres. dia kalau keluar emang stres. Enggak kan? Iya sih. Kalau ke Iya, kalau maksudnya ke kalau orang orang lain baru. jadi kayak sopan, jadi kayak awkward gitu. Iya sih. Cuma kalau ke temennya sendiri kan beda. Iya. Tapi bener kan kayak introvert Iya. kalau digabungin introvert tuh jadi kayak weird gitu. Iya, tapi jangan pernah sekali-sekali jalan sama anak-anak introvert. Tadi kalau gue jalan berdua doang nih sama Ocha nih, misalnya ke mall gitu, kita nggak tahu nih di mana gitu kan. Misalnya kita mau ke Susite gitu misalnya, terus nggak tahu nih, mau nanya satpam tuh nyala jalan, lu aja. Sit. Tapi kalau jalan sama dia, udah pasti dia yang Iya. maju. Tanpa kita suruh dia juga. Enggak sih, lebih kayak inisiatif aja kayak. Iya. Udah kita yang siapa mah ribet. Lu nyari-nyari muter-muter sampai subuh lu di mall. Udah pasti dia yang maju. Iya. Kita cuma ngintil di belakang. Ngintilin. Betul. Kita malu guys. Malu padahal cuma nanya, Iya. nggak nyopet nggak nyopet. Cuma Tapi nanya. kalian yang introvert pasti mengerti kan bahasa kita. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Apa hal yang paling membuatmu merasa hidup? Anjay. Apa ya? Ya karena gue masih napas. Ya karena masih ada emak gue aja. Enggak, ada lu juga gak sih? Iya, Karena adik gue. You love him so much. Yes. Oh my God. True. Lu Cak. Gue. Gak apa ya? Gak tau sih. Emang dia setengah zombie sih. Gitu. Karena gue masih bernafas di sini. Ya kan. Ya betul. Selain bernapas ada nggak gue tonjok ya? Kalau gue masih ingin menikmati konser-konser Christian selanjutnya. Nah, itu juga Amin. salah satu alasan. Semoga umurmu panjang. Amin. Dan gue ingin merasakan punya anak. Dari dulu jodohnya minimal lah. Ya bodo amat. Gue bisa inian apa namanya? Berbego. Bukan bego. Adopsi anak bisa. Ya kan? Ya kan bukan anak lu. Lah, tapi kan gue gedein. Sama aja anak gue. Tapi kan gue Random banget tiba-tiba ngomongin anak angkat. Kayak gitu guys. dia. Apa hal yang paling membuat gua merasa hidup? Makanan. I love Food. Food. apa aja sih, maksudnya makanan apa aja, karena gue nggak picky eater gitu. Gue apa aja masuk, makanya gue Apa gendut, tuh? nggak Merosot. sehat, gendut. Gendut. Sama gendut. Iya sih, makanan, karena pas makan tuh, apalagi makan makanan enak tuh, kayak gue pengen sushi deh, terus gue bisa beli gitu. Gue pengen ramen deh, gue bisa beli gitu. Itu membuat gue merasa hidup. Mungkin ada yang sama, boleh di komen. Boleh di komen di bawah ini. Pertanyaan selanjutnya yang Sebutin tipe cowok ideal lo. sebutin tipe cowok Minggu. ideal lo.
Dia yang kayak Mingyu. Mingyu. Kalau mau tahu Mingyu yang kayak gimana sih? Kan udah. Oh, Mingyu Kan udah di awal. ganteng gitu. Enggak, bukan masalah ganteng, bukan. Itu udah gue jelasin di video awal tuh tadi. Kalau dia tuh perfectly perfect gitu. Natural. 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 Baik. Coba lu bayangin kalau tiba-tiba gue di video call Mingyu gitu. Aku ikutan sih. Minggu kenalin temen kamu dong. Oh ada nih Napede. Punya istri. Ya, pokoknya gitulah. Kayak Mingyu. gitu. Tipedelnya dia Mingyu. Mingyu. Ca- Kalau gue Jihoon sih. Enggak, ini nggak ngomongin idol sih, coba Ya sebutin udah. aja tipe Maksudnya ideal lo. Kayak Jihoon. Kalau tipe ideal gue kayak Jihoon karena Jihoon sangat, menurut gue dia sangat penyayang, manly. Cuek tapi sebenarnya dia sayang. Enggak cuek sih, dia lebih ke arah usil ya. Iya sih. Kayak seneng ngusilin tapi sebenarnya sayang. Terus kayak di Shining Solo tuh yang kata dia nginiin beras Oh, buat service. ya. Terus kayak dia memperhatikan hal-hal kecil, bisa masak juga, alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Jihoon. Iya. Iya. Gitu. Kalau Minggu tuh semua paket komplit sama. Wah, aduh, susah. Kayak seblak dah pokoknya. Iya, susah ngejelasin Minggu tuh bener paket komplit, bisa masak di. Pokoknya seblak prasmanan itu semua ada. Iya, itu. Ada di Minggu. Kalau ada kurang-kurangnya tuh, wah pokoknya Ada komplit banget. komplit banget Mas Minggu. Mantap. Kayak gue gak bakal ganti bias untuk waktu yang lama karena Mas Minggu. Mas Ming. Mas Minggu. Mas Aming. Budita. Gua nggak ada tipe ideal gua. Pokoknya penting agamanya baik. Agama nomor 1 menurut saya. Karena saya begini. Kalau jelek, nggak akan gue pilih. enggak kamu kan jelek. Muka jelek nggak masalah, penting agama. Enggak sama aja, Ya, katanya ada. lu enggak. Iya, ada juga sama sih. Mas Tapi mas-masnya Mas Ade maksudnya. Selain Mas Ade nggak ada. Ini tipe idealnya Mas Ade deh. Mana nih? Ini pertanyaan dari gue nih. Mau ya Igo? Percaya zodiak nggak? Maksudnya kayak mix and match zodiak, kayak ini tuh cocok sama ini tuh. Ini tuh kalau teman sama ini cocok gitu. Percaya atau enggak gitu? Apa enggak sih, gue nggak inget zodiak gitu atau Enggak. Enggak. enggak? Bukan Percaya. bukan nggak percaya sih. Lebih ke arah gue nggak ngerti. Iya. Karena kan zodiak banyak ya, 12 kan. Nggak tahu lagi. Iya, pokoknya zodiak kan banyak. Terus kayak lo harus menghafali dia zodiak, karakter dia satu-satu gitu. Terus habis itu kayak dicocokologi gitu. Ini sama ini cocok nih. Ternyata temen gue ini juga cocok sama gitu. Gue kagak ngerti, gue kagak inget. Tapi katanya zodiak yang red flag tuh Gemini. Ya Nah, kalau kalau itu itu gue juga nggak kalau ngerti itu gue kenapa. percaya gini. Kayak gitu-gitu tuh. Tapi lu ada Iya. experience sama Gemini? Enggak, bukan experience. Gue Coba yakin aja lu. gue pernah deket sama Gemini, cuman dia emang tipe orang yang friendly gitu. Jadi gak jelas ya gitu. Nah. Jangan sama Gemini. Parah, maaf Dan ya. Cancer juga. Gemini Buat kenapa Cancer emang? yang nonton. Gua Kenapa emang? Cowok. Oh, cowok. Kenapa emang? Ya gini, apa ya? nggak jelas aja gitu. Enggak, gue dijelaskan abang. Cancer tuh penyayang ya, kayak perhatian, malam. Nggak, Cancer yang satu itu enggak. Nah, berarti dia Kenapa? bukan termasuk golongan, dia masuk golongan Gemini gini. Kalau gue percaya atau enggak sama zodiak, untuk diri gue sendiri gue percaya. Untuk Aquarius gue percaya, kayak Aquarius begini begitu gue percaya. Maksudnya karena emang itu ada gitu. Terus apa namanya? Kalau buat orang lain. Kalau sama ini cocok enggak, sama ini cocok enggak, itu gue percaya. Gue percaya. Nggak percaya sih, kayak cocokologinya cocok gitu menurut gue. Jadi agak make sense gitu. Gitu. Kalau kalian ada yang percaya sama zodiak nggak, atau lebih percaya sama MBTI, atau percaya sama golongan darah, kayak Kasih fakta terbaru kita tentang golongan oh iya, Iya, Kita punya the fun satu fact. fakta. benar-benar ini ini. fun fact, kayak beneran itu baru-baru ini ya, berarti Iya. udah temenan 3 tahun. Kalau gue Baru sama Dita tahu. baru udah temenan 4 tahun, baru tahu kalau golongan darah kita bertiga sama-sama B. B. Gila. Udah gitu kita
periksanya di tempat yang sama. Kita Di tempat yang sama. Cuma beda-beda. kita cek golongan darah di satu puskesmas yang sama. Sama. Gila, Dan itu beneran fun fact karena setelah 3 tahun baru Asbun. iya baru ngomongin Asbun tuh kayak gak bisa. lu B, Sama B. terus gue kirain gue tadi ngomong sama Ocha kan, gue B, terus kayak lu Dit, gue kirain Dita A kalau enggak O gitu ya. Juga sama gue juga B. Kita speechless guys bertiga karena nggak menyangka, tak Kalau kita menyangka sama B. kalau Yang lebih kagetnya lagi tempatnya sama. Iya bener. nggak sih sebenarnya kalau tempat gue nggak begitu kaget karena ya kita dulu satu daerah gitu. Tapi harusnya gue bisa di Iya. puskesmas Kebon Jeruk. Iya sih, bener. Dan selanjutnya Dan selanjutnya pilih salah satu. Keluar rumah tanpa pakai celana dalam atau tidak mandi 1 bulan. Pertanyaannya dia. Ya, pilih salah satu pilih salah satu keluar rumah tanpa pakai celana atau Kalau nggak mandi sebulan. ya yang nggak pakai celana dalam lah, kan kalau nggak pakai celana dalam juga orang-orang nggak tahu, tapi Yes. kalau lu nggak mandi 1 bulan, That's right. of course you bau. you will be bau sempak. Kan lu ganti celana juga. Tapi Jadi nggak. kan gak mandi, lengket, terus Nah, kayak ini rambut lu kayak keluar ngegimbal rumah tanpa- gimbal tanpa sendiri. pakai celana dalam sebulan juga. Apa sehari doang? Nggak tahu. Lah, Ya enggak misalkan 1 Ya, bulan nggak juga misalkan ya kenapa emang kalau nggak pakai celana dalam 1 bulan? enaknya. Lu pakai celana nih. Kan biasa celana lu kan Ya kalau lepis iya maybe ya, tapi kalau misalkan celana bahan kayaknya it's Fine, okay fine nggak aja. pakai ya, it's okay nggak pakai celana dalam. Gue pilih tanpa pakai celana Iya, gue dalam. pakai tanpa pakai celana dalam. mau pilih dua-duanya. Gak enak. Nggak enak. Nggak Kalau apa-apa. nggak mandi gerah kan badan kotor. Rambut lu aut-autan pas kayak gila. Kan pakai kerudung ketutupan. Ya tetap aja. Ya sama aja kan kayak segitu, lu pakai kerudung orang-orang Iya. nggak tahu lu rambutnya gimbal karena kagak keramas 1 bulan gitu. Ya sama aja orang-orang juga nggak tahu lu nggak pakai sempak selama 1 bulan, orang-orang nggak ada yang tahu. Tapi kalau misalnya lu nggak mandi 1 bulan tapi rumah lu AC-an mah, lu juga nggak bakal keringetan nggak sih? Dah, lu sepanjang jalan ke kerjaan ber-AC itu. Dia nggak usah, kita pakai mobil. Tap mobil siapa? Ya siapa kayak gitu? Gua tanya lu. Lah kan misal misal Pertanyaan selanjutnya. ya bisa nih. iya. Gimana first impression awal ketemu satu sama lain ya? Gimana first impression awal ketemu? Siapa dulu? Oca. Kalau gue pertama kali ketemu itu tentu aja di kerjaan gitu, gue anak baru dan Ya, culon. gue dulu Canda gengs. Nggak anjir, dia masuk-masuk udah petentang-petenteng anjir sama Pinky berdua. kok temen gue di doang. Udah gitu dia duluan guys yang negor. Oh iya, lu Oh, iya? lu berdua, iya lu berdua K-popan juga ya. Oh Kak? iya Gue nggak bener. ingat, gue nggak ingat. Iya, Terus orang lu duluan gue nyautin, oh lu K-popper juga gitu. soalnya lu Kata gue. Soalnya kita waktu itu lagi lagi itu bahas lagi sama ingat. dia. Iya, Lu lagi itu gue bahas ingat. BTS anjir. Iya. Kan gue nggak ada temennya guys. Terus habis itu Jangan tutup mulut. gue pernah awalnya gue bersirkel dengan tim yang lain. Iya. Nah terus di dalam circle itu saya tidak dianggap Kenapa nggak dianggap? karena ya maksudnya mereka sibuk sama teman-teman yang lain gitu. Maksudnya kayak tidak terlalu wah ada orang baru gitu. Jadi kayak ya udah aja gitu. Jadi gue cuman makan siang nih bareng, terus ya udah diem aja ikut makan. Terus yang nanyain gue inget banget gue Kaneta. Jadi dia orang pertama yang nanya keberadaan gue di tengah-tengah orang-orang itu gitu. Terus habis itu pas makan siang berikutnya, pokoknya si Pinky udah pergi belum sih? Udah kayaknya. Udah ya. Kayaknya lu negor kita Pinky udah keluar. Masih ada. Justru kan kita ketemu dia pas kita seberang-seberangan, kita di sini. Iya, gue Kita di sini, Dia terus sama Ocha sama Pinky Pinky di sini. Gue nggak inget. Terus kita lagi ngomong Gue nggak kita lagi ngomong kan lu bilang K-popers nih, gue mendengar celotehan kalian berdua jadi kayak wah saya dekati saja gitu karena siapa tahu masih bisa ngobrol gitu. Ya udah deh gue deketin lo. Pertama first impression gue ke Kadita
Menurut gue dia orangnya sangat-sangat baik dan welcome. Maksud lu dia jahat? Gak, kan gue dengerin. Lu gue public enemy. Bener. Kerjaan Dita mengedit. Jadi pertama kali gue first impression gue ke Kak Dita tuh waktu itu gue inget banget lo lagi makan terus dia di bawah terus gue Terus gue diam. minta ya? Enggak, lu gini. Mau gitu. Nih belajar gitu Dita kan. tuh kayak gitu. Kayak baik banget gitu, ngerti gak sih? Terus kalau first impression gue ke Kak Dea, Gue udah tahu nih anjing. waktu itu mau Gue sholat. juga tahu. Gue juga tahu. Iya. Mau sholat. Ocha dulu takut sama dia. Iya. Gue mau sholat, terus habis itu ada dia. Gue ke atas, lu mau sholat. Terus habis itu gue ngeliat muka lu judes banget. Ya, dia tuh pokoknya jelas banget, guys. Pokoknya kalau lu gak kenal sama dia, pokoknya dia tuh sepanjang hari di depan komputer pakai headset. Karena gue muak denger omongan. Di sini dia begitu aja. Pakai headset saban hari. Mukanya jutek. Nah, kayak gue takut. Lebih ke arah gitu Ntar kan. gue edit pakai bunyi supernya Seventeen. Influence super. Karena kenapa ya orang-orang selalu punya first impression buruk gitu ke gue. Gue gak bakalan nih mau temenan sama dia gitu. Ujung-ujungnya kemana ya? Kayaknya ngerti. Kalau first impression gue ke dia berdua apa ya? First impression ke Dita, karena kan gue kenal Dita dari kerjaan yang sebelumnya lagi gitu. Kayak gimana ya? Ya biasa aja sih. Ya, kayak gimana ya? Tapi satu hal yang gue notice dari dia nih orangnya nggak enakan karena setiap gue Kak udah selesai dulu gue manggilnya Kak, ih enak. Dek. kayak Kak nih ya udah selesai Kak, ngapain lagi? Ya udah ngapain kek gitu, padahal kerjaan dia tuh banyak banget, kayak packing tuh banyak banget, padahal kan gue bisa bantuin ya. Terus kadang kalau gue udah gedek banget nih, gue diem mulu nih, gue bantuin dah, udah sini aja Kak, gue jam packing kayak gitu. Ya, gue first impression gue ke dia nih, gue tahu dia nih nggak enakan gitu. Kalau ke Ocha apa ya first impression gue ke Ocha? nggak ada sih, karena awalnya kayak gitu, karena dari Omongan negor ya, dia duluan yang negor, kecuali kayak tiba-tiba dia udah temenan sama Dita, terus gue masuk ke circle dia berdua gitu kan, enggak gitu. Jadi nggak ada first impressionnya sih, kayak ya udah dia dibawa sama admin online shop yang sebelumnya. Terus ternyata setelah gue tahu rumah dia tadinya deket sama rumah gue, terus kayak akhirnya dekat di kerjaan, akhirnya ya udah sering main bareng, akhirnya main bertiga gitu. Nggak ada first impression gimana sih. Nah, kalau lu kan kita berdua Fun fact lagi deh. ternyata gue malu apa? Oh ya, fun fact nih ya. Fun fact ya, ya. ya. Gua sama Jangan dia. sebut nama. Enggak. Pansos ntar bercanda. Gua sama dia punya mantan yang sama. Itu fun fact-nya. Gue juga sebenarnya nggak nyangka bisa temenan sama dia sampai sekarang gitu. Bahkan si mantan kita itu bilang apa? Dia ngomong apa? Dia nge-DM lu apa? Nge-reply apa? Cie akur. Iya. Padahal kita nggak pernah berantem. Nggak pernah berantem. Malah justru pas dari kerjaan yang lama sampai sekarang nggak pernah berantem dan ya emang temenan dari situ ya kan, dari temen dari kerjaan lama. Guys, pokoknya kenal dari dia dari kerjaan yang lama. Terus kita ke pasar bareng, lo inget nggak? Iya, yang Kita ke Tutang pasar. ya, Mm-mm. sama Osim. Ke pasar bareng beli cenil, terus kita foto pertama kalinya di situ, di tembok orang kita foto. Itu pertama kali. Kayak pernah gue post deh di Instagram. Emang itu pertama kali foto ya? Kayaknya Iya. kita udah sering foto deh. Enggak, itu pertama kalinya. Itu pertama kali lu masuk kalau nggak salah. Enggak deh, 2 hari atau 3 hari setelahnya itu. Oh gitu. iya, nggak tahu gue. Terus karena itu muternya jauh, terus kita manjat Udah fun fact pagar. cukup sampai segitu aja. Kita manjat pagar. Ini cukup. Fun fact-nya dia nggak bisa manjat pagar. Enggak sih, gue takut ketinggian guys. Kaki Lu gue- tahu udah sampai atas bukan dia langsung turun. Takut. Terus gimana? Enggak tuh. Turun. Oh, tapi takut Dorong dulu. kalau tutang. Maunya sih tutang. First impression-nya balik lagi. Nggak First bisa jadi impression. melenceng sampai gerbang. Tapi waktu kesan pertama kali sama dia gue nggak ada bilang kesan
dia judes sih nggak ada. Waktu itu mukanya lagi malaikat aja mungkin ya. Mungkin apes banget Ocha lagi. Iya. Enggak, emang setelan mukanya begitu ya. Kalau dia sendirian, diem di tempat umum, lu lihat tuh mukanya kayak mana ya? Judes. Kalau kesan pertama Ocha Kesan pertama ke Ocha apa? Ya? iya kayak nggak ada kesan pertamanya gitu. Adik kecil gitu, adik kecil. Iya dia tuh lempeng banget. lempeng aja. Sebenarnya pas lagi yang kita gathering di Bogor, yang pertama kali kita gathering di Bogor, dia anak baru kan. Kita tuh belum deket sama dia guys. Iya, gue. Belum terlalu deket sama dia, cuman dia emang sering nimbrung, maksudnya nggak sering nimbrung. Maksudnya nggak sering nimbrung buat sama kita, cuman emang belum deket nih sama si Ocha. Gue masih manusia. Kita juga manusia. Iya, tapi nggak, maksudnya dibanding sama lu berdua, gue Iya. seringnya sama manusia. Ya kan. Iya. Belum terlalu dekat banget sama Ocha. Tahu kayak semenjak kena setan Bogor kali ya. Tapi dari situ juga udah sederetan bangku di elep bareng sama satu kamar bareng tuh kayak kita nggak mengecualikan dia gitu. Padahal kan Neta masuk ke kita ya. Gue nggak tahu kenapa tiba-tiba satu orang itu juga masuk ke kita. Terus jadi berlima ada tuh satu kamar yang dimana kasurnya cuma 2. Jadi satunya 3, satunya 2 gitu. Ada lagi? Oke. Udah? Udah, ada ya. Jadi tidak ada kesan namanya Kalau Ocha. Iya, soalnya beneran selempeng itu guys. Iya. Biasa-biasa aja. Karena dia juga nggak Nggak aneh. Iya. Nggak aneh, nggak panjat, nggak celingi. Jadi pas tadi Dea lagi ngomong, enggak, masalahnya tuh dia tuh nggak aneh. Lu tahu Ocha jawab apanya? Ya alhamdulillah. Itu pelan banget suaranya demi Allah. Nggak denger lagi. Misalnya masalah tuh dia tuh nggak aneh. Gitu lah, nggak aneh-aneh gitu. Iya, maksudnya kesan pertamanya baik, nggak yang ngeliat dia tuh kayak apaan sih nih orang freak gitu. Enggak. Juga dia udah gini, udah lumayan glow up ya, nggak buluk, nggak hitam gitu, nggak kerudung dibebet dipenutiin sini enggak, itu biasa aja gitu. Jadi kita ngeliatnya biasa aja gitu. Normal. Cuman yang gue Nggak bingung, sesat. cuman yang gue bingung kok bisa sih bertahan sejauh itu Bul sendirian di kantor sebelum bikin kita. Kok bisa ya? Saya juga tidak tahu ya. Mungkin karena gue kayak di bawah sendiri. Ngerti sih, kayak gue sendirian biasa aja sih. Karena aku suka sendirian. Enggak, lu sekarang ditemenin mulu Mas Jeki lu. Apa anjing? Lanjut. Lanjut. Ya,